Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali ke pelajaran kimia. Untuk pertemuan kali ini masih kita bahas materi tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan data energi ikatan. Untuk hari ini kita bahas tentang hukum Hess dulu. Ya, pengertian hukum Hess ini pertemuan kemarin juga sudah kita bahas. Hukum Hess, pengertian hukum Hess itu adalah perubahan kalor pada suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal itu disebut dengan reaktan. Keadaan akhir itu disebut dengan produk. Maka rumusnya menjadi delta H sama dengan produk dikurang reaktan. Ya, ini rumusnya. Nah, untuk soal hukum Hess itu umumnya diaplikasikan atau di dalam bentuk soalnya itu umumnya dalam bentuk 3 jenis atau 3 cara. Yang pertama, data delta H derajat F atau entalpi pembentukan. Ini sudah yang kita bahas kemarin. Saya kasih contoh soal. Kemudian yang kedua itu diagram siklus, dan kemudian nanti pertemuan berikutnya itu susunan reaksi. Nah, untuk hari ini kita bahas contoh soal tentang diagram siklus. Oke. Nah, gimana? Ini contoh soalnya tentang diagram siklus. Untuk perhitungan delta H F dari diagram siklus ada contoh soal seperti ini. Jadi yang namanya siklus itu mirip sekali kalau di pelajaran biologi, siklus air hujan. Nah, berarti dia urutan bagaimana terjadinya hujan itu terjadi. Kalau hujan itu kan biasanya siklusnya dari air laut, kemudian disinari matahari, kemudian dia akan menguap, kemudian berkumpul menjadi awan-awan yang berisi dengan air. Lama-kelamaan awan-awan itu akan jenuh, kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun ke gunung, sehingga ketika turun di gunung nanti itu akan mengalir ke laut. Nah, setelah itu baru kemudian ke sungai kembali, begitu seterusnya. Ya, itu yang namanya siklus. Begitu juga kimia, ada yang namanya siklus. Di sini siklus pembentukan 2S dalam bentuk solid plus 3O2 dalam bentuk gas. Di sini terdiri dari 2 cara prosesnya. Proses untuk menghasilkan produk. Yang pertama, dia secara langsung dari 2S plus 3O 2 dalam bentuk gas langsung menuju berubah menjadi 2SO3 dalam bentuk gas. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu terdiri dari 2 langkah. Ya, cara yang kedua, mula-mula reaksi 2S dalam bentuk solid plus 3O2 dalam bentuk gas. Kemudian setelah itu mengalami perubahan entalpi atau perubahan suhu. Nah, berubah reaksinya menjadi 2SO2 dalam bentuk gas plus O2. Nah, setelah itu kemudian baru dia berubah menjadi, dipanaskan lagi menjadi perubahan entalpi terjadi, berubah menjadi 2SO3. Jadi di sini ada 2 tahapan perubahan entalpi. Ya,
Boleh menggunakan yang lurus langsung, boleh juga menggunakan dua tahap. Akan tetapi dilihat bentuk soalnya. Bentuk soalnya kalau di contoh soal ini yang ditanyakan. Nih, ya, yang ditanyakan berapa perubahan entalpi delta H2. Jadi perubahan entalpi yang terjadi di nomor 2 ini berapa? Pertanyaannya. Ya, ini dari soal ini pertanyaannya delta H2 sama dengan A kilojoule. Ini yang kita cari, berapa nilainya? Karena yang lain itu punya nilai semua. Kayak ini delta H1 min 800 kilojoule. Kemudian yang delta H3-nya min 195 kilojoule. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama, kalian menentukan dulu keadaan awal dan keadaan akhir. Ciri keadaan awal itu dia tidak ada tanda panah, tidak ada arah panah ke reaksi kimianya. Jadi perhatikan di sini. Ini tanda panah itu tidak ada mengarah ke reaksi ini, tetapi malah keluar. Nah, ini yang disebut dengan keadaan awal. Ya, saya dipahami ya. Berikutnya keadaan akhir, kalian tentukan keadaan akhir. Keadaan akhir itu adalah keadaan yang cirinya ditandai dengan semua arah panah itu mengarah ke reaksi kimianya. Jadi perhatikan ini panahnya. Panahnya semua mengarah ke reaksi yang ini, 2SO3. Jadi semua arah panah menuju ke 2SO3. Maka inilah yang disebut dengan keadaan akhir. Ya, saya dipahami ya. Nah, bagaimana menentukan delta H-nya? Delta H si H2 ini bagaimana? Nah, maka perhatikan di sini. Ya. 2S2 plus 3S2 itu dia ketika langkah pertama atau perubahan pertama dia mempunyai nilai min 800 kilojoule. Ya, maka rumusnya menjadi ini delta H1 sama dengan ini langkah pertama ini nilainya sama dengan langkah perubahan suhu atau delta H A kilojoule ditambah dengan delta H3, delta H2 ditambah delta H3. Ya, jadi delta H1 karena dia lurus langsung menuju 2SO3, nilainya itu sama dengan ini, karena yang panah yang kedua ini terdiri dari dua langkah, maka delta H2 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Bisa ya, dipahami ya. Nah, maka tinggal dimasukkan delta H1 berapa nilainya? Min 800 kilojoule. Delta H2 yang ditanyakan, delta H3 min 195 kilojoule. Yang ditanyakan kan yang ini nih, A kilojoule. Maka tinggal pindah ruas ke kiri, maka min tadi jadi plus ya. Nah, pindah ke sini jadi sama dengan min 800 kilojoule plus 195 kilojoule. Maka delta H2 itu sama dengan min 605 kilojoule. Saya dipahami ya. Untuk contoh soal nomor 1, yang penting kalian tahu prinsip ini. Mana yang keadaan awal, mana yang keadaan akhir. Itu prinsipnya. Kalau sudah tahu prinsipnya keadaan awal, cirinya keadaan awal, dan ciri keadaan akhir, maka kalian bisa menghitung. Kemudian prinsip yang kedua, menentukan delta H1-nya. Menentukan delta H1-nya
kemudian menentukan delta H2 nya berapa, kemudian menentukan delta H3 nya berapa. Jadi prinsipnya, intinya nih, delta H1 itu merupakan penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Bisa ya dipahami? Oke, untuk biar lebih jelas kita coba lagi soal nomor 2. Nih, diagram entalpi contoh nomor 2, tahap-tahap reaksi diketahui sebagai berikut. Ya, 2S2 plus 2O2 terjadi perubahan entalpi delta H1 kemudian delta H2. Nah, perhatikan nih. Yang pertama kita menentukan keadaan awalnya terlebih dahulu, baru kemudian menentukan keadaan akhirnya. Keadaan awal itu cirinya panahnya tidak ada yang mengarah ke reaksinya. Nah, ini kan perhatikan panahnya. Ini panahnya ke bawah semua nih. Ya. Nah, berarti yang 2SO2 plus 2O2 gas itu dalam keadaan awal. Kemudian keadaan akhirnya menjadi 2SO2. Nah, perhatikan panah ini. Panah yang lurus ini disebut dengan ini. Nanti rumusnya dia menjadi hasil akhirnya. Jadi bisa diartikan nilai delta H3 ini merupakan penjumlahan dari delta H1 ditambah dengan delta H2. Karena kan panahnya lurus nih, panjang langsung menuju akhir karena dia satu tahapan ya. Nah, berarti rumusnya menjadi delta H3 itu sama dengan delta H1 nih, ditambah dengan delta H2 ya. Karena yang ditanyakan itu delta H1 karena tidak ada nilainya, sedangkan delta H2 itu ada nilainya, maka rumusnya menjadi ini, tinggal kalian masukkan aja angkanya. Delta H3 min 790 kJ, kemudian delta H1 yang ditanyakan plus dalam kurung min 196. Maka delta H1 nya pindah ke ruas kiri menjadi min 790 kJ plus 196 kJ. Maka nilainya ini ya. Nah, ini reaksinya kan sebenarnya yang terjadi ya. Sebenarnya yang terjadi karena melihat reaksi kimia ini 2S2 menjadi 2S dalam bentuk solid plus 2O2 dalam bentuk gas. Ini reaksinya sebenarnya seperti ini. Tetapi yang ditanyakan reaksinya ini. Ya. Tidak ada duanya. Ini, tidak ada duanya. Ya, tidak ada angka 2. Maka karena tidak ada duanya, ini koefisiennya, tidak ada koefisien 2, maka nilai ini dibagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2. Jika tidak ada pertanyaan reaksinya ini, kalau misalkan kalian menemukan soal tidak ada reaksi yang diketahui, maka yang tetap menggunakan reaksi asalnya ini berarti ya. Maka nilainya ketika dibagi 2 seperti ini ya. Bisa dipahami ya untuk diagram siklus, mengetahui perubahan entalpi dengan diagram siklus. Oke, ini latihan mandiri. Latihan mandiri kalian tentukan delta H1 nya berapa, kemudian kalian cari menggunakan cara diagram siklus. Kalau dari saya jelaskan dulu, kalau dari soal ini berarti ini tahap 1, ini tahap 2 kan berarti ini. Berarti rumusnya menjadi gimana? Delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Itu ya, tinggal kalian masukkan aja angkanya nanti.
Tuh soal nomor 1, soal nomor 2 tugas kalian nih. Nah, ini sama kayak tadi kan? Ya, sama. Tentukan delta H1. Ya. Oke. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Cukup sampai di sini. Kalian bisa ambil dari sumber lain. Kemudian untuk tugas kalian kirim di Google Classroom, tapi sebelumnya kalian foto dulu pekerjaan kalian, kemudian dimasukkan ke menu tugas. Dan saya ingatkan, jangan lupa menu serahkan itu kalian klik agar nanti tidak terpantau oleh DC-nya itu belum mengerjakan. Oke, saya akhiri dulu materi kimia hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.